Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati maupun para subscriber dari channel Padepokan Gaul. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di bumi Nusantara, terutama yang ada di tanah Jawa maupun Pulau Jawa, baik itu yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua, dan pulau-pulau lainnya yang ada di seluruh bumi Indonesia ini. Tetap semangat menyimak, mendukung dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Dan tak lupa juga kita ucapkan selamat menyaksikan bagi para subscriber yang berada di luar negeri, terutama yang di Hong Kong, Jerman, Australia, Thailand, Makau, maupun yang ada di Amerika dan yang di luar negeri bagian manapun juga. Tetap semangat semuanya, dan senantiasa pula kami doakan bagi para pemirsa yang setia mendukung maupun menyimak, semoga saja diberikan sebuah kepahaman tentang apa yang harus kita jalankan sebagai manusia yang hidup di muka bumi di zaman sekarang ini. Dan juga senantiasa kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis ataupun non medis, semoga saja diberikan sebuah kesembuhan dengan cepat dan tepat tentunya, dan juga nyata bisa dirasakan. Dan yang terpenting, penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi begitu. Dan senantiasa juga kami doakan bagi para pemirsa yang di kehidupan sekarang ini banyak sekali mengalami problematika hidupnya ataupun permasalahannya, semoga saja permasalahan-permasalahan itu semuanya dapat diselesaikan oleh Allah, diberikan solusi yang mudah, cepat, dan tepat tentunya. Dan harapan kami bagi para pemirsa yang mendapatkan peristiwa seperti itu, nantinya bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa itu, menjadikan lebih baik lagi perbuatan ke depannya nanti. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, kami mohon izin, kami ingin membuat salah satu pengalaman nyata rekan kami, di mana rekan kami ini bertempat tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat, di mana ada sebuah cerita di tahun 2008 terdahulu. Itu ada seseorang anak manusia, di mana anak manusia tersebut dia itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan dahulu kala ada cerita uniknya itu begini. Di saat dia tidak berangkat ke sekolah, itu nyata ada salah seorang manusia ataupun gaib yang menyerupai daripada manusia yang tidak berangkat sekolah tadi, dan sudah dibantu daripada golongan orang pintar, orang sakti, maupun para jawara-jawara tingkat tinggi semuanya yang mempunyai ilmu terawangan bahwa dari sosok manusia tersebut, yang dimana di tahun 2008 yang saya sebutkan tadi, dia adalah seseorang yang disebut dengan manusia itu Ratu Adil menurut penerawangan mereka pemirsa. Dan kelahiran Ratu Adil pun masih belia di saat itu. Dan mungkin sekarang Ratu Adilnya sudah mulai dewasa kah, ataupun malah sudah mulai akan menjalankan tugas atau gimana. Dan kami mohon izin ingin menguak daripada sebenarnya sosok apa sih yang di saat daripada seseorang anak manusia tadi tidak berada di sebuah sekolahnya, tetapi ada sosok yang menggantikan, mirip sekali bentuknya dengan sosok yang tidak berangkat tadi, dan dia pun bisa berwujud seperti manusia begitu. Dan dari penerawangan banyak daripada orang sakti, pintar, dan orang-orang pilihan
mereka juga mengatakan bahwa dari anak tersebut itu mempunyai darah dari keturunan Sunan Gunung Jati. Bukankah jika dia mengatakan seperti itu, anak itu memang spesial atau bukan anak biasa-biasa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seorang Ratu Adil, bukankah Ratu Adil yang sebenarnya? Atau hanya Ratu Adil yang modal badil? Begitu saja pemirsa, dan kami pun tidak maksud menghina ataupun melecehkan. Kami hanya ingin mengklarifikasi ala kami dengan cara kami yang dibekali dari guru kami, yaitu mediumisasi. Dan jika ada sesuatu hal yang nantinya bisa diambil manfaat, itu semua pun nantinya sumbernya bukan dari kami, begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pun saya masih ditemani kawan saya, mediator jombloan ganteng, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Entis. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pokoknya. Semuanya. Nggih. Ini pipinya kalau dilihat dari kejauhan kayaknya ginyul-ginyul ya. Sebentar. Kemarin saya sempat dijawil oleh Mas Kumal untuk mencontohkan dampak positif dari sering menggunakan sabun Asma. Oh iya, ini pemirsa agak kenyal. Tapi mungkin ya lebih kenyal punya saya. Saya kurang tahu sih. Dan itu dampak nyata yang kami rasakan. Yang penting jangan kenyal yang lainnya, Mas. Oh begitu. Iya iya. Jelly maksudnya, Mas. Oh iya. Oke. Sudah siap, Mas ya? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin keluar masuk gaib nantinya tidak berpengaruh apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli yang saya harapkan. Apabila penyusup, pembohong, yang mengaku-ngaku mendompleng, semuanya tidak bisa masuk. Allah. Dan seluruh dari jasad mediatornya semuanya terikat terkunci, tidak bisa mengganggu proses apapun. Semuanya langsung menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa di tahun 2008 yang lalu, ada seseorang manusia di mana dia mempunyai kembaran yang saat itu menggantikan dia masuk ke sekolah dan diterawang daripada golongan manusia yang mempunyai keilmuan tingkat tinggi. Dialah sosok Ratu Adil, salah satu gaib penghuni dari sebuah sekolah tersebut yang saya maksudkan yang benar-benar asli dan bisa bercerita tentang hal itu. Salah satunya yang asli, yang terkuat dan diizinkan hadir ke sini. Salah satunya tarik tangan saya. Allah. Masuk. Selamat malam, energi menyesuaikan. Golongan apa ini? Ada apa manggil saya? Ini golongan apa? Saya bangsa iblis. Oh, Anda bangsa iblis. Ya, mohon maaf. Ada perlu apa manggil saya? Oh ya, saya mengganggu waktu kamu. Saya ada perlu ingin bincang-bincang komunikasi intermezzo dengan kamu. Kamu ngomong-ngomong dari mana? Saya dari dalam tubuh jasad manusia. Loh? Dari dalam tubuh jasad manusia? Manusia yang mana? Manusia yang kamu maksud tadi. Oh, loh. Langsung dalam jasadnya? Iya. Loh, maksud tadi saya tadi kan menarik gaib yang bisa bercerita, baik itu dari entah penunggu sekolahnya atau dari yang mengetahui. Kok kamu yang hadir ke sini? Itu saya. Itu kamu? Ya. Oh begitu. Sebelum saya lebih jauh menanyakan sesuatu halnya, saya izin memproteksi Anda. Bismillahirrahmanirrahim.
Pedang. Oh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu tahu apa yang saya pegang? Tahu. Kalau kamu berbohong resikonya Itu berapapun pedang. lapisanmu otomatis terpotong-potong. Allah. 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 Ya, saya tahu saya tidak akan berbohong di sini. Ini menjadi garansi. Saya taruh di samping Allah. Jika kamu nanti berbicara bohong atau langsung menyesatkan, otomatis pedang itu langsung bereaksi Allah. Oke. Ada apa? Iya, saya mau bincang-bincang, ngobrol banyak sama kamu gitu. Saya membutuhkan waktu kamu, boleh ya? Ya, silakan. Oke. Sebentar saja. Iya. Saya tidak suka. Kenapa? Ya, ajak ngobrol langsung dengan golongan manusia. Oh, begitu. Ya. Mohon maaf lah. Saya intinya maaf sebanyak-banyaknya, sebesarnya. Ngomong-ngomong, Anda lapar apa tidak? Ini tak kasih suguhan sesuatu. Tidak. Biar bagaimanapun saya pun harus menghormati Anda begitu. Serah kamu saja. Makanan minuman yang kamu sukai hadir komplit ala kamu. Allah. Silahkan. Enak itu, paling enak. Allah hadir semua komplit. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana? Enak? Ya. Oh. Kamu mau bertanya apa? Iya. Langsung saja. Iya. Kamu golongan bangsa iblis. Ya. Lah kamu kok dalam jasad manusia. Lah, itu prosesnya kayak mana sih? Saya sebelum kejadian itu, tempat tinggal saya bukan di jasad manusia itu, melainkan tempat tinggal saya di sebuah kerajaan gaib yang berada tidak tinggal jauh di daerah sekolahan dari anak yang kamu maksud tadi. Oh, gitu. Pada zaman dahulu. Lalu ini saya lupa sampai berkenalan dengan kamu. Punya sebutan kamu ya? Punya. Apa sebutan kamu? Rahwono. Oke, berapa usia Anda di dunia manusia? 1200 tahun. Oh, 1200 tahun. Asli iblis? Benar. Ori berarti. Oh, lah terus. Memangnya dahulu kala di daerah tempat belajar atau sekolah tersebut di dekatnya itu ada sebuah kerajaan gaib. Bukan hanya dulu saja, tapi sampai sekarang kerajaan gaib saya yang ada di sekitar tempat orang mencari ilmu itu semakin besar, semakin melebar, dan tentunya gaib yang berada di dalam kerajaan itu semakin kuat. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong, kalau boleh saya bertanya, tempat tersebut itu tempatnya apa sih? Hutan gitu atau apa? Benar. Hutan, belantara. Bukan belantara. Apa? Bukan hutan belantara, tapi hutan itu juga sering digunakan kegiatan manusia-manusia mendatangi hutan itu. Jadi gitu. Kegiatannya seperti yang kamu sampaikan tadi, mencari keilmuan dari golongan manusianya. Ya. Banyak orang-orang yang mendatangi hutan itu untuk mencari kesaktian, mencari keilmuan. Dari situlah kerajaan kami semakin besar. Itu salah satunya dari jalur seperti itu. Itu jalur penguatnya begitu ya kalau boleh saya perjelas ini. Oke. Lalu ngomong-ngomong atau dilalah, Anda ini ya iblis bertempat tinggal di sebuah kerajaan gaib di area dekat sekolahan tersebut. Lah kok bisa masuk dalam jasad seorang manusia? Di mana manusia itu banyak diterawang lah dari golongan manusia yang punya keilmuan tingkat tinggi. Ya. Itu dia itu keturunan dari Sunan Gunung Jati atau Ratu Adil, itu gimana cerita itu? Anak itu tidak ada sama sekali keturunan dari raja-raja terdahulu ataupun wali-wali Allah terdahulu. Lah bisa gitu. Anak itu hanyalah anak yang kemudian hari nanti akan sakti. Tapi kesaktiannya itu hanyalah dibantu dari kodam-kodam leluhurnya. Karena dari anak itu sendiri, leluhur-leluhur terdahulunya memang sakti-sakti mandraguna.
Sebelum saya masuk ke dalam jasadnya manusia itu, ke dalam anak itu, gaib yang berada di dalam jasadnya anak itu sudah berkelas tinggi-tinggi. Wih, Belanda ini kelas menengah atau kelas tinggi juga? Sebelum saya masuk di dalam jasadnya manusia itu, saya dulunya golongan iblis yang kekuatannya belum terlalu tinggi. Tapi setelah kejadian itu, sampai sekarang, tanduk saya sudah menjadi 6. Wih, lah bisa cepat sekali ya pertumbuhan kamu itu. Itu di dunia manusia sudah lama sekali. Ya. Kejadian itu kan sudah lama. Sudah berpuluh tahun. Iya, berpuluh tahun yang lebih lalu. dari 10 tahun. Gitu, oke. Dan itu nyata memang ada dahulu kala ada cerita begini. Saya berbicara sedikit loh ya. Ya. Nanti saya ajukan pertanyaan kepada kamu. Ini rekan kali juga mengatakan, loh anak itu dahulu kala itu gak sekolah. Tapi saat dia masuk ke sekolahnya, ditanyakan temannya, loh kamu kemarin habis ke sekolah lah, kok ini ke sekolah lagi gitu. Lah itu ceritanya gimana sih kok? Di kerajaan saya, termasuk di dunia gaib, seperti jin, siluman ataupun iblis seperti saya, itu pasti melihat di dalam manusia itu pasti ada gaibnya. Di dunia kegaiban, termasuk golongan iblis, juga bisa melihat manusia-manusia yang dijumpai. Di dalamnya itu ada iblis, ada jin fasik atau siluman seperti apa. Dari situlah kami semua gaib di kerajaan saya sudah menandai anak itu. Saya dari golongan gaib iblis juga sudah bekerja sama dengan golongan gaib yang berada di dalam jasadnya manusia itu. Untuk seolah-olah membuat menyerupai manusia itu, anak itu, sampai dari dirinya sendiri yang dulu tidak berangkat untuk mencari ilmu, tapi di dunia manusia dari orang itu sendiri berangkat mencari ilmu di sekolah itu, di tempat itu. Itu karena dari golongan kami sudah bekerja sama dengan golongan gaib yang berada di dalam jasadnya anak itu. Dari kejadian itu, golongan iblis yang ada di dalam jasad manusia itu, ataupun golongan gaib, jin fasik, siluman, iblis yang berada di kerajaan saya, panen besar-besaran di dalam jasad manusia. Yang manusia itu terheran-heran dengan peristiwa itu. Jadi gitu. Dan di dunia manusia banyak yang terheran-heran sampai dari keluarganya sendiri, ataupun dari guru-gurunya, ataupun dari masyarakat-masyarakat sekitar segitu yang mendengar berita dari peristiwa itu. Sampai-sampai dari orang-orang di sekitar itu pergi ke orang-orang sakti, orang-orang yang dikatakan manusia mempunyai kelebihan yang lebih. Dari situlah dari golongan kami panen besar-besar di dalam jasadnya manusia. Gitu. Karena berita yang disebarkan di dunia manusia itu tidak ada kebenaran. Kok bisa begitu ya? Karena semua tipuan yang diberikan golongan iblis ataupun jin-jin fasik, siluman yang ada di dalam tubuh manusia-manusia itu. Dari situlah dari golongan kami memanen besar-besaran di dalam jasadnya manusia itu. Jadi jelas begitu ya. Ya. Awal mulanya berarti kalau boleh saya perjelas ini, golongan kamu itu dulu masuk mengikuti jasad anak itu karena ada tarian dari kodam leluhurnya begitu. Di mana kodam leluhur itu mempunyai kelebihan tingkat tinggi nantinya keilmuan. Itu poin pertama. Dan poin kedua sudah Anda sampaikan. Ada sebuah peristiwa yang saya tanyakan tadi sudah kamu jawab. Itu berarti kamu bisa mewujud nyata di saat itu ya? Bisa dipegang nyata gini. Kayak ganteng gini kamu. Kenapa kamu dilus-lus gitu? Tidak usah memegang saya, tidak suka saya. Enggak suka kamu. Ya saya bercanda lah, orangnya bercandaan gini kok. Berarti dahulu kala itu saat gaib bisa berubah nyata, bisa dirasakan dipegang oleh jasad manusia kayak saya ini. Itu cara kerjanya gimana sih?
gampang sekali bagi golongan gaib untuk mewujud nyata dan bisa dilihat secara kasat mata manusia. Itu gampang sekali. Tinggal dari pasukan-pasukan kami yang ada di kerajaan. Kami kumpulkan semuanya, ditambah dari pasukan gaib yang berada dalam jasadnya anak itu, yang sudah kami ajak kerjasama. Kami gabungkan semuanya, kami satukan semuanya untuk memadat, untuk bisa mewujud seolah-olah gaib ini bisa berubah menjadi anak itu. Semuanya golongan gaib yang berada di dalam kerajaan saya, kami kumpulkan semuanya, kami padatkan semuanya. Jika golongan gaib sudah memadatkan yang berjuta-juta triliun gaib, pasti dari golongan gaib akan bisa dilihat secara kasat mata manusia. Itu gampang sekali. Jadi begitu cara kerjanya bisa mewujud itu. Oke, Mbah Rawono. Lalu ini Mbah Rawono sambil makan minum boleh nyaman. Nah terus setelah proses peristiwa itu kamu mengatakan tadi juga banyak yang terheran-heran hingga banyak mendatangkan orang-orang spiritual atau supranatural tingkat tinggi lah. Nah memangnya, nah padahal orang-orang supranatural tingkat tinggi dia itu melihat dengan mata terawangannya, dia itu punya darah keturunan ini loh. Sunan Gunung Jati ini loh. Terus keturunan Sang Prabu Siliwangi ini loh menyatu. Bahkan dia juga sampai dikait-kaitan. Ini loh yang sejatinya Ratu Adil. Begitu kok. Apa itu nggak benar sama sekali? Tidak benar sama sekali. Loh, kok bisa begitu? Orang-orang yang sampai terheran-heran itu tidak hanya membawa ke manusia sakti. Manusia-manusia yang disebut dukun itu tidak hanya ke satu orang, tapi lebih dari 7 orang, bahkan sampai 10 orang. Dan itu pun orang-orang sakti yang terkenal di daerah Jawa Barat sana. Entah itu di Banten, entah itu di Bandung, ataupun di tempat-tempat lainnya yang terkenal di dunia manusia. Kenapa orang-orang sakti itu bisa mengatakan bahwa seseorang itu, bahwa anak itu keturunan masih mempunyai darah dari keturunan, entah itu Sunan Gunung Jati, ataupun dari Prabu Siliwangi, ataupun yang paling fatal, dia adalah Ratu Adil. Ya, itu semuanya karena di dalam tubuh manusia itu, gaib yang berada di dalam jasad manusia itu, anak itu, kelas gaib itu sudah kelas tinggi. Sudah kelas bertanduk banyak. Bukan gaib cermende berarti? Kan. Sudah mempunyai tanduk lebih dari 10. Selain dari saya. Dari situlah orang-orang sakti itu bisa menyebutkan bahwa anak itu adalah masih darah dari kerajaan, masih darah dari Prabu Siliwangi, masih darah dari Waliullah Sunan Kalijaga, ataupun dari orang spiritual itu bisa mengatakan bahwa orang itu Ratu Adil. Ya, karena gaib yang semakin tinggi di dalam jasadnya manusia itu. Dari situlah gaib itu gampang untuk menaklukkan gaib yang berada di dalam jasad orang sakti itu. Gitu. Gampang sekali untuk menundukkan gaib yang berada di orang sakti itu. Dari situlah kerjasama antara golongan gaib iblis dengan iblis yang berada di dalam jasadnya orang sakti itu. Tinggal diselewengkan saja, tinggal dibelokkan saja, sampai bisa mempengaruhi jasadnya manusia itu bisa berkata bahwa anak itu keturunan dari raja-raja ataupun Ratu Adil itu sendiri. Jika golongan manusia yang dikatakan sakti itu menyebarluaskan berita itu, entah itu kepada orang-orang yang meminta bantuan, meminta jati diri anak itu siapa, ataupun kejadiannya seperti apa. Dari situlah jika berita itu semakin menyebar luas, dari golongan gaib yang lebih mudah untuk menyesatkan manusia. Itu salah satu cara golongan iblis untuk menyesatkan manusia. Iya, jelas terang kalau seperti itu. Oke, boleh lihat Inom makan. Terus ini Mbah Rahwono, yang saya tanyakan begini,
Kamu mengatakan bahwa gaib yang berada dalam jasad seorang anak manusia tadi, yang dimana anak manusia tadi dikatakanlah atau dirawang oleh seseorang tersebut Ratu Adil. Lah bukankah begini Mbak? Kalau jika dia Ratu Adil, yang di dalam jasadnya kan harusnya bukan golongan Anda toh. Golongan cahaya kan? Ya. Iya, Pak ya. Golongan kami mewujud seperti apa? Tinggal terserah golongan kami wujudkan. Itu bisa-bisa saja. Oh. Itu ceritanya. Tinggal kami mewujud seolah-olah berpakaian seperti wali. Berpakaian seperti raja-raja terdahulu. Dari manusia yang menerawang pasti akan percaya. Ditambah dari gaib yang selama ini membantu manusia-manusia sakti itu. Kan gampang sekali untuk mempercayai manusia itu sampai bisa berpengaruh sampai ke jasadnya. Oh gitu toh ternyata. Ya. Oke. Tinggal dibisiki saja ataupun diberikan penerawangan seperti yang saya katakan. Pasti dari manusia itu akan mempercayainya. Misal akan tunduk dengan kodam yang berada di dalam jasad manusia sakti itu. Gitu. Kodam dari jasad manusia sakti itu akan tunduk dengan kodam yang dalam jasad anak itu. Ya. Karena lebih tinggi tingkatannya tadi. Misal saya ini contoh yang menerawang. Saya lihat itu. Dia itu keturunan ini. Misal contoh. Ya tinggal saya mewujud. Seperti di bayangan kamu. Seperti raja. Ataupun seolah-olah cahaya yang sangat tinggi. Saya kan juga bisa. Dari situlah kodam yang selama ini membantu kamu akan memberitahu kamu sampai jasad kamu bisa mengatakan seolah-olah benar bahwa saya ini keturunan dari raja. Seolah-olah saya ini adalah Ratu Adil. Gampang saja bagi golongan gaib. Jadi begitu cerita singkatnya. Oke. Lalu ini Mas, lah ngomong-ngomong, jika anak itu kan ya, kalau kadang kan begini toh, menurut saya, seorang manusia itu ya tetaplah manusia biasa. Dan manusia itu kan ya keturunan dari Nabi Adam alaihissalam kan. Iya. Biar bagaimanapun juga. Lah, kok bisa sih dia benar-benar mendapatkan kodam pilihan dari leluhurnya, dari golongan yang tingkat tinggi semuanya. Lah, leluhurnya terdahulu itu keilmuannya apa tingkat tinggi semua atau kayak mana? Dan nantinya ada tujuan tertentu kayak dengan anak itu kayak. Kalau untuk tujuan tertentu bagi anak itu sendiri, pasti dari golongan gaib akan mengarahkan supaya anak turunannya sampai habis rata akan tersesat semuanya. Akan menjadi temannya iblis nanti. Serem. Itu kan menjadi salah satu dari golongan gaib untuk menyesatkan golongan manusia. Kalau untuk leluhurnya terdahulu, itu memang sakti mandraguna. Apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia mau, pasti akan tercapai dengan bantuan dari golongan iblis. Kelas-kelas santet yang sangat mematikan, pasti dari golongan gaib akan membantunya pada waktu terdahulu di dalam jasad leluhurnya. Jadi begitu. Segala keilmuan dari semuanya, dari ujung Nusantara sampai ujung, sudah dikuasai semuanya dari leluhurnya itu. Gitu ceritanya. Oke. Nah, terus ini yang saya tanyakan. Dahulu kala anak itu kan ya nggak ngeh toh. Dia itu merasa anak biasa-biasa saja lah menurut dia pribadi. Lah, dulu kan ya masih remaja mungkin. Nah, sekarang kan mungkin sudah dewasa. Apakah dari kodam-kodam dalam jasadnya yang kamu katakan tingkat tinggi semua tadi sekarang sudah aktif? Mulai membantu? Sudah. Wih. Sudah banyak korban. Loh, lah kok bisa begitu leh? Memang kenyataannya seperti itu. Korban apa itu? Korban perasaannya? Korban manusia. Maksudnya gimana itu? Saya kan tadi sudah menyebutkan. Leluhurnya terdahulu itu mempunyai keilmuan, segala keilmuan sudah dikuasai. Termasuk santet mematikan. Tidak hanya jauh dengan manusia yang saya tempati sekarang. Itu juga sudah banyak korban yang diambil dari manusia-manusia. Entah itu orang yang datang meminta, entah itu untuk membunuh manusia secara instan.
dari golongan kami kan sudah aktif untuk membantunya. Oh, Ataupun gitu. keilmuan-keilmuan yang lainnya. Jika ada orang yang ingin mencari ilmu secara instan, bagi golongan kami kan juga bisa memberikannya secara cuma-cuma. Oh. Apapun itu ilmu pengasihan, ilmu yang disukai anak muda, ilmu pelet, itu juga sudah banyak. Ilmu pelet, begini, ini pelet ini. Bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu. Oke, maaf ya, saya bercanda gini loh biar gak tegang-tegang amat lah. Oke. Lalu ini Mas, yang saya tanyakan, itu semua sudah aktif dan sudah berdampak nyata. Nah, ngomong-ngomong, manusianya sendiri yang kamu bantu di sekarang ini, apakah dia terkenal di kalangan manusia di wilayah barat sana? Ya, sudah terkenal. Sudah terkenal. Kalau saya terka-terka, nyampe gak ya kira-kira namanya di memori pikiran saya? Tidak. Udah nyampe. Sebentar. Apakah yang itu? Tidak. Oh, tidak. Berarti terkaan saya ini masih meleset. Oke, nggak apa-apa. Saya menerka nggak kebenaran mutlak gitu kok. Oke. Lalu ini Mas yang saya tanyakan kembali. Lalu gimana sekarang dengan nasib daripada orang-orang yang terlanjur mempercayai dan mendatangkan spiritual tingkat tinggi semua untuk ya verifikasi lah bahasa mereka begitu. Dampaknya sekarang apa yang terjadi dari orang sekitarnya? Itu kejadian yang sudah lama. Jika ditarik dari tahun dulu sampai sekarang, sudah banyak orang terdahulu sudah mempercayai orang itu keturunan, ataupun dari orang itu adalah ratu air. Banyak sudah mati. Kami ambil, kami grogoti, kami tawan Semeru Sukmai. Sudah banyak. Loh, jadi kan hanya mempercayai saja toh. Itulah kelemahan manusia. Gampang percaya dengan perkataan manusia. Yang dari manusianya itu sendiri belum tahu sejatinya kebenaran seperti apa, yang hak seperti apa itu belum mengetahui. Oh. Itulah salah satu kelemahan manusia, gampang percaya. Oke, jadi begitu. Lah ngomong-ngomong, di tempat tersebut banyak juga golongan kalangan manusia di masa lampau saat peristiwa itu gempar. Itu mengatakan sekolahan kami menjadi hawanya itu hawa-hawa damai, kayak ada golongan cahaya yang sangat banyak atau non malaikat lah membawa keberkahan di sekolahannya. Apakah itu memang iya? Tidak. Lulu kok bisa begitu lah. Itu dulu kami hanya membuat aura di dalam tempat yang dibuat belajar manusia. Seolah-olah sejuk, damai. Itu hanyalah sementara saja. Supaya dari orang-orang yang terdahulu telah yakin kepada berita-berita itu, semakin kuat keyakinannya, semakin kuat dan semakin percaya dengan pembicaraan-pembicaraan orang dari orang-orang sakti itu. Tapi sekarang bisa dibuktikan tempat itu hawanya panas sekali. Tempat itu angker. Dan apakah sering terjadi banyak kesurupan juga di sana? Tidak. Bukankah tempat angker itu kan ya biasanya banyak terjadi kesurupan? Tidak. Kami tidak suka seperti itu. Anda nggak suka? Kami hanya lebih suka menggoda manusia-manusia yang datang ke sana. Entah itu kami seolah-olah mewujud menyuruh golongan jin. Entah itu pun jin yang kelasnya tinggi, kelas gendruwo, ataupun kelas-kelas siluman, menyerupai seseorang, ataupun menyerupai hewan-hewan yang sangat besar. Yang jika manusia-manusia yang datang ke sana itu melihat akan ketakutan. Dari ketakutannya akan membawa berita-berita itu kepada manusia-manusia sekitar situ. Jadi gitu. Oke. Berarti Anda menyerupai kembarannya gitu. Manusia-manusia yang di sana gitu. Kalau sekarang tidak. Iya, dahulu. Ya. Terus ini saya juga ingin menanyakan yang begini. Setahu saya kan ya manusia yang bodoh, tolah-tolo, guyon wae gitu kan. Ini begini. Kembaran seorang manusia setahu saya itu kan ya jin korin. Nah, apakah
Saat kamu menyerupai itu, jin korinnya apa? Sudah dimakan dari Loh? golongan iblis yang ada di dalam tubuh jasad anak itu. Sadis sekali. Kok bisa begitu, Mas? Memang seperti itu. Itulah proses manusia. Sebelum manusia itu diambil sukmanya. Pasti yang pertama kali dimakan dari golongan iblis. Pasti dari jin korin dalam tubuh manusia itu. Oh, begitu le ternyata. Saya kira tadi tuh begini, yang menyerupai itu korennya yang keluar dari jasadnya, ternyata bukan. Tidak. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali ya. Oke. Terus ini, dari peristiwa itu sendiri, kamu sudah mendapatkan banyak hasil kah? Banyak sekali. Sampai sekarang ini? Ya. Wih. Lah ngomong-ngomong, dari orang tersebut, jika nanti, ini kan saya siarkan juga ke dunia manusia. Ya. Apakah jika ini sudah kami siarkan, dia kan tahu dengan sesuatu tentang dirinya sehingga nanti dia Ya marah. paling dia tidak percaya bahwa yang kamu bicarakan sama saya itu adalah dirinya. Dari golongan goib yang berada dalam jasadnya pasti akan menutupi semua seluruh dalam jasadnya. Dari luar sampai ke dalam-dalamnya. Kami akan tutup-tutupi. Iya. Kami akan belok-belokkan. Bahkan jika nantinya siaran ini akan kamu siarkan di dunia manusia, dari dirinya sendiri akan memusuhi kamu. Dan menyuruh teman-temannya yang sudah ada kaitannya dengan golongan kami akan menyuruh menyerang kamu sih. Iya, boleh saja lah. Saya juga ini nggak bisa apa-apa kok begitu kan. Ya. Terus ini sebelum kita berpisah ya. Lah, jika nanti kami sebagai manusia kan, kami kan ya manusia makhluk nyata toh. Ya. Menemui hal seperti itu kembali, yang seharusnya kami lakukan itu seperti apa ya? Yang bisa kamu sampaikan di sini. Gak usah bohong kamu, jujur saja, fair play gitu loh. Ya, yang paling mudah itu tidak usah dipercaya. Di dunia manusia kan bisa berkomunikasi dengan baik-baik. Tidak usahlah. Entah itu mencari kebenarannya dengan mendatangi seorang orang yang dikatakan sakti ataupun dukun. Itu tidak usah. Itu akan menyesatkan kalian sendiri. Dan akan mengambil upah di dalam manusia yang mendatangi orang-orang sakti itu ataupun dukun itu. Oh, cepat atau lambat itu ya? Gitu, oke. Itu pesan kamu. Terus ini, ada gak yang ingin kamu sampaikan kepada saya di sini sebelum kamu berpisah ke? Tidak. Menyangkut peristiwa-peristiwa lain gak yang ingin kamu sampaikan? Gak ada. Jangan gampang percaya dengan omongan manusia. Yang manusia itu belum mengetahui kebenaran yang sejatinya seperti apa. Oh, gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Iya, itu gak bohong kamu ya? Tidak. Kadang kan manusia ya bertanya toh, iblis kok dipercaya, iblis itu kan bohong, kan begitu. Ya sudah, jika orang berkata seperti itu, berarti yang menggerakkan dari mulut manusia sampai manusia itu bisa berbicara seperti itu. Itu tidak lain tidak bukan, itu dari golongan kami semuanya. Oh. Sehingga di dalam pikirannya, di dalam hatinya, hanya ada air keruh yang menyelimuti seluruh jasadnya. Oh. Jadi nantinya bisa memunculkan persifatan-persifatan lain begitu ya. Kan? Kamu ya cerdas juga ternyata lah Mas. Jika orang itu, jika orang manusia, siapapun itu, sudah bisa berkata kotor, sudah bisa berkata yang jelek-jelek, ya di dalam tubuhnya itu ya sudah banyak dari golongan kami, sehingga di seluruh jasad manusia itu bisa dikendalikan dari golongan kami. Iya. Oke, makasih banyak Mas Rahwono, Mbah Rahwono atau Mas Rahwono lah atas informasinya di sini ya. Jadi jelas di tempat itu tidak pernah ada golongan cahaya yang dimana golongan cahaya itu dia membawa kabar tentang Ratu Adil. Jadi gitu ya. Jadi poin pentingnya di sini dia bukan Ratu Adil, tapi kalau saya yang menyebutnya mungkin Ratu Bodal Badil. Ya, itu lebih gampang. Menyebutnya seperti apa.
Ya, makasih banyak. Tolong kalau mau kembali jangan mengambil apapun, ingat Tidak. resikonya. Kotoran itu bersihkan. Sudah? Sudah. Ini Mas, oleh perintah dari Allah. Apa ini? Semakin terang, semakin dalam, semakin dirasakan dan semakin paham Allah. Ambil upah dalam senjata, langsung dilaksanakan, tidak bisa dikebut Allah. Curang sekali kamu. Loh, ngapunten ya. Saya nggak curang lah. Ya itu kan ya oleh-oleh gitu loh. Ini tidak oleh-oleh. Apa ini? Ini perjanjian kontrak saya. Oh, Golongan saya. oh gitu. Ya nggak apa-apa kan ya, nanti kamu untung tuh kalau memang kamu untung kan. Sudah, saya ingin kembali. Silahkan. Bawa semua keluar. Oh. Baiknya mau. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya bahwa Ratu Adil yang dikabarkan oleh rekan kami ada di Bogor sana, ternyata itu bukan Ratu Adil yang sesungguhnya, tetapi itu Ratu Bodil-Badil, begitu kami menyebutnya. Dan kami bukan maksud menghinakan ataupun apa, kami hanya ya bahasa kami ya meng-cross check begitulah dengan sesuatu yang pernah dititipkan amanahkan kepada kami oleh guru kami begitu. Dan apabila tadi dari kami ada sebuah kesalahan tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semua kesalahan kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Semoga diberikan kepahaman dan sebagai manusia layaknya apa yang harus kita laksanakan di muka bumi sekarang ini, di zaman ini. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.